pelepasan atau letting go itu adalah bagaimana kita mau melepaskan beban itu. Luka sama dengan beban, ya itu dulu. Kira-kira kurang lebih begitu. Nah, jadi kita akan bahas nah itu. Nah, itu pertemuan pertama bicara tentang itu. Nah, yang kedua, ada 3 cara utama menangani perasaan. 3 cara nih ya. Saya cepet-cepet ya teman-teman ya, karena ini udah 1 dan 2 gitu. Tapi mudah-mudahan nanti relate. Yang pertama adalah penekanan. Yang kedua adalah ekspresi. Dan yang ketiga adalah pelarian. Oke? Nah, yang menarik adalah banyak orang yang menekan perasaannya dianggap bahwa itu nggak penting, ya udah aja. Tapi padahal itu sedang bertumbuh di dalam. Oke, kita akan bicara tentang mekanisme pelepasan, ya. Karena kan kita tahu bahwa setiap emosi itu tersimpan, dan penyimpanan itu yang membuat kita jadi stres misalkan, overthinking gitu misalnya, gitu ya. Dan saya rasa ini menjadi problem buat kita semua untuk bagaimana memanage diri gitu. Teman-teman, jangan lupa, life is all about self-management. Hidup ini intinya adalah bagaimana kita selalu memanage diri gitu. Dan memanage diri itu kalau teman-teman sering dengar atau lihat video saya, itu saya sebut manas. Ya, manas itu apa? Pikiran, perasaan, emosi. Gitu. Jadi saya pengen belajar sama-sama kesadaran tapi dari perspektif yang benar-benar kita ngerti gitu. Karena kadang kalau ngomongin spiritual tuh jadi ngawang gitu ya, jadi melangit, tapi kadang-kadang nggak ngerti ini apa sih gitu. Nah, makanya saya pengen ngambil jalur dari pengertiannya dulu gitu. Ya, karena sesuatu tanpa dimengerti tidak bisa diaktifasi gitu. Nah, jadi kita belajar dari basic, santai, relax gitu kira-kira. Oke, teman-teman. Sip ya. Yang baru ngikutin perjalanan letting go di saat ini, saya review dulu sebentar boleh ya teman-teman ya. Yang udah ikut mohon kesabarannya untuk saya ngulang dulu sedikit. Ya, karena kita mau lanjut chapter berikutnya gitu. Oke? Sip. Nah, dengerin baik-baik, santai dan relax. Oke. Pelepasan atau yang disebut letting go, ibarat berhentinya secara tiba-tiba sebuah tekanan batin atau terlepasnya beban. Jadi teman-teman, 95% beban hidup di dalam diri kita itu tidak kita sadari. Garis bawah ya. Tidak kita sadari. Oke? Artinya banyak hal yang kita nggak ngerti. Kenapa aku ngerasain ini? Kenapa aku kok tiba-tiba begini? Lagi happy, kok jadi sedih? Ada perasaan-perasaan. Itu hampir dari 95% kita nggak tahu penyebabnya apa. Oke? Nah, yang menarik adalah kalau kita tidak mau menggali penyebabnya, kita nggak akan bisa lepas dari beban itu. Intinya teman-teman, kita terlahir dengan banyak beban siapapun itu ya, dalam tanda petik. Kenapa? Karena dalam kelahiran kita, dalam diri kita sampai hari ini, lebih banyak orang yang tidak mengerti kita daripada yang mengerti kita. Nah sebaliknya, kita juga jangan-jangan nggak mau ngerti siapapun itu gitu. Tapi poinnya adalah, simple ya, saya sederhanakan dulu. Lukanya lebih besar daripada kesadarannya gitu. Ya, nah, berarti kalau teman-teman nggak pernah ngecek itu, teman-teman nggak bisa sembuh dalam tanda petik. Gitu. Nah, di sini saya ngambil buku David Hawkins karena Hawkins itu sangat mudah mengajarkan kita untuk ngecek kita lagi di level mana gitu. Contoh ya, saya kasih contoh. Banyak orang yang nggak ngerti emosinya. Ya, contoh. Karena gini, karena bahasa emosi susah untuk diceritain gitu. Contoh ya, saya kasih contoh. Kamu kenapa diem aja? Bete. Tahu bete. Betenya kenapa? Nggak tahu, pokoknya bete. Nah, udah jadi masalah tuh. Kerasa nggak enak, tapi nggak tahu yang nggak enaknya apa. Ya coba-coba dirasain lagi kenapa. Ya aku tuh tadi kesel karena orang itu gitu, jadi aku marah. Nah tadi kesel, sekarang marah. Itu beda loh. Mana emosi kesel, mana emosi marah. Jadi sekarang orang marah tapi berpersepsi kesel, pun sebaliknya gitu. Gitu ya. Nah jadi kita hari ini akan ngebahas membedah diri sendiri, membedah semua hal yang mungkin kita tidak kenali dan kita nggak tahu ini tuh apa sih gitu. Dan itu biasanya kerasa 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas baru kerasa. Gitu. Jadi setelah usia kita 40 tahun jangan lupa setoran. Siap Kohen. Oh ya teman-teman, ini juga jangan lupa ya, ini salah satu partner in crime di TikTok deh ya. Ada Mideran juga, tolong di follow dulu. Itu namanya Kohen. Kohen ini setiap Senin sama Rabu, kadang-kadang juga Jumat 19.30 live. Dan banyak hal yang teman-teman bisa pelajari dari ilmunya beliau. Ya, di follow juga. Nah kalau si Anjrit itu urusan pagi tuh, 7 pagi gitu. Kohen malamnya gitu. Ya, alright. Lanjut ya. Nah jadi pada dasarnya, teman-teman maaf ya, saya mau mengeneralkan dulu supaya gampang ya. Ya, saya mau mengeneralkan dulu. Pada dasarnya, kalian, saya, semua terluka. Nah, supaya agak lebih dramatis ya. Pada dasarnya, kalian
dan saya semua terluka. Wah, gitu kira-kira. Ya, kita tuh banyak luka, by the way. Banyak luka. Ya, pada dasarnya. Dan that's okay. That's okay. Kenapa? Karena kita nggak bisa menolak itu. Karena begitu kita lahir, kita hanya bisa menerima pada saat itu. Dan nanti kalau kita sadar penerimaan itu kenapa aku harus nerima, oh nanti kita bahas lebih dalam lagi. Karena itu nanti akan ada perjalanan jiwa namanya. Ya, nanti kita akan ngerti. Ya, saya mempersedikit menggunakan diksi atau terminologi yang agak-agak populer, tapi salah diartikan ya. Jadi teman-teman, yang penting di tahapan awal ini sadarilah bahwa saya punya luka, titik. Itu dulu. Ya, disadari atau tidak ada itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya ulang ya. Pelepasan atau letting go itu adalah bagaimana kita mau melepaskan beban itu. Luka sama dengan beban, ya itu dulu. Kira-kira kurang lebih begitu. Nah, jadi kita akan bahas tentang itu. Nah, itu pertemuan pertama bicara tentang itu. Nah, yang kedua, ada 3 cara utama menangani perasaan. 3 cara nih ya. Saya cepet-cepet ya teman-teman ya, karena ini udah 1 dan 2 gitu. Tapi mudah-mudahan nanti relate. Yang pertama adalah penekanan. Yang kedua adalah ekspresi. Dan yang ketiga adalah pelarian. Oke? Nah, yang menarik adalah banyak orang yang menekan perasaannya dianggap bahwa itu nggak penting, ya udah aja. Tapi padahal itu sedang bertumbuh di dalam. Gitu, ditekan, udah nggak apa-apa. Contoh ya, karena mungkin tahu bahwa nggak boleh marah, begitu ada emosi marah, jangan marah, jangan marah, dah. Teman-teman jangan lupa, semua emosi didesain untuk dilepaskan ke tempat yang tepat. Saya komain tuh. Karena yang nomor 2 namanya ekspresi. Ketika ekspresinya ke tempat yang dalam tanda petik buruk, maka hasilnya pasti buruk. Contoh, saya sering kasih contoh gini ya, teman-teman, ketika kita marah itu adalah energi. Dan ketika itu energi, itu perlu dilepasin. Dan gunakanlah sebisa mungkin energi yang namanya marah menjadi sesuatu yang produktif gitu. Jangan menanam sampah di dalam diri, ya. Benar banget. Ya, melihara kambing bisa gede, potong waktu kurban. Ini melihara marah. Nggak ada gunanya sih sebenarnya. Cuman maaf ya, karena mungkin itu udah kebiasaan untuk dipelihara, untuk disimpan, oh nanti membesar di dalam. Teman-teman jangan salah ya. Teman-teman begitu ngelihat ada orang tenang, kalem, santai, di dalamnya bisa berantem loh. Kita nggak tahu. So itulah kenapa jangan judge. Kurangi menilai. Nah, ya karena menilai nanti kita akan bahas. Karena menilai adalah salah satu kegiatan yang membuat kita cepat drop secara energi. Oke? Ya. Sip. Jadi ditekan. Nah, contoh, lagi kecewa sama seseorang. Pertanyaan, kenapa kecewa sama seseorang? Bukan orang itu yang membuat kecewa, tapi ekspektasiku yang terlalu besar terhadap orang itu. Berarti orang itu sedang mengingatkan bahwa aku terlalu tinggi ekspektasinya. Betul nggak? Karena kalau saya kecewa sama seseorang dan saya terus nyalahin orang itu, lupa bahwa setiap orang lagi mau mengingatkan dan memberikan pesan kepada kita gitu. Gitu kira-kira. Caranya biar nggak masukin sampah harus gimana? Sadar. Mana berita yang penting dimasukin, mana berita yang nggak penting dimasukin. Nggak usah dimasukin semuanya. Mana yang harus saya komen, mana yang harus saya nggak komen. Nggak usah dikomen semuanya, gitu. Mana yang harus saya dengar, mana yang harus saya nggak dengar. Nggak usah didengar semuanya, gitu. Ya, nanti tekniknya kita bahas. Sampai sini oke teman-teman? Oke ya. Jadi setelah teman-teman mulai belajar letting go, itu tidak ada faktor luar yang salah, nggak ada. Semuanya pembelajaran, gitu. Dan kalau semuanya pembelajaran, kita akan mulai belajar berdamai dengan peristiwa. Karena jangan lupa ya teman-teman ya, semua peristiwa itu netral sebetulnya. Nggak baik, nggak buruk, that's it. Paradoks, yes. Makanya ada dalam satu pembahasan hukum itu disebut hukum paradoks gitu. Tuh, betul kata Cohen. Hati ini ruang suci, bukan tempat sampah. Dan kadang kita membuat ruang suci itu kotor oleh sesuatu yang bahkan kita tidak sadar untuk kita masukin. Makanya teman-teman gak usah jauh-jauh. Rumah suci terbaik dalam hidup itu diri kita. Ini tuh tempel kita nih, masjid kita, gereja kita, kuil kita, itu ini. Jadi kalau belajar masuk ke kuil, ke tempel, masuklah ke dalam dirimu. Untuk apa? Untuk menemukan siapa yang paling sejati di dalam gitu. Gitu kira-kira. Anyway, ya. Nah, jadi yang paling pertama teman-teman sadari dulu bahwa, oke. Kalau kata Taylor Swift tuh, the problem is always me gitu. Bukan aku. Sorry, bukan dia. Tapi ada apa dengan aku gitu. Nah, membuat sudut pandang ada apa dengan aku, itu kalau tidak terlatih nggak bisa. Kenapa? Karena kita setiap saat melatihnya untuk keluar terus. Maka menyalahkan jauh lebih besar daripada merenungkan.
Makanya yang saya selalu ulang-ulang teman-teman, orang yang malas mikir, pasti dia akan menjudge terus gitu. Pasti dia akan menilai terus gitu. Makanya kenapa penting untuk berpikir, kenapa penting untuk belajar. Ya, kenapa itu penting untuk belajar. Jadi teman-teman, hidup tidak pernah selesai mengajarkan sesuatu, maka jangan lelah untuk belajar. Tadi pagi kita bicara tentang rezeki ya teman-teman ya. Jangan lupa loh. Salah satu rezeki besar yang kita luput untuk mensyukurinya adalah masih punya semangat belajar. Semangat belajar tuh rezeki loh. Gitu. Sip ya. Teman-teman, saya baca buku Letting Go-nya David Hawkins, tapi saya mungkin akan mengaitkannya ke tasawuf, saya akan mengaitkannya ke Vedanta, saya akan mengaitkannya ke psikologi, saya akan mengaitkannya ke macam-macam gitu ya. Jadi ini udah jadi ramuan. Karena kebanyakan orang ini nyaman dengan ramuan orang lain, dianya nggak pernah meracik gitu. Nah setidaknya kita belajar bahwa teman-teman sekarang dapat ramuan saya, selesai teman-teman dapat ramuan saya, teman-teman raciklah ramuannya sendiri. Oke? Karena nanti pada akhirnya kita semua punya cara sendiri untuk menghadapi masalah kita masing-masing. Nggak ada yang sama gitu. Makanya saya selalu ulang-ulang ya, dimanapun saya bicara saya tidak pernah berniatkan untuk meyakinkan sesuatu gitu, nggak pernah. Saya cuma mau cerita, ngajak mikir, merenung, dan carilah jawabannya sendiri gitu. Karena saya nggak pengen diikutin. Buat apa ngikutin saya? Gitu kira-kira. Nah jadi disinilah proses enak dan nikmatnya menjadi sahabat belajar gitu teman-teman. Ya, oke. Dapat ya teman-teman ya. Itu pertemuan kita kira-kira kemarin bicara tentang itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini ada satu statement yang menarik di sini tuh ini nih teman-teman. Ntar ya, saya cari dulu ya. Bukan pikiran dan bukan fakta, tetapi perasaan yang menempel ke dalam pikiran dan fakta yang membuat kita tidak nyaman. Jadi yang beban itu adalah di perasaannya gitu. Ya, karena nanti kita ngerti bahwa setiap satu perasaan dia punya ribuan pikiran, by the way. Dia punya ribuan pikiran gitu. Nah, ini saya mau highlight dulu ya teman-teman ya. Kita bicara dalam konteks sains dulu sedikit, supaya ada bukti ilmiah penelitiannya. Ya. Jadi diobservasi tentang teori saintifik yang namanya Gray-LaViolette namanya. Itu tahun 1981. Pikiran disimpan di bank memori sesuai berbagai nuansa perasaan yang terkait dengan pikiran-pikiran itu. Jadi si perasaan ini ngasih power ke pikiran. Karena itu, ketika kita melepaskan sebuah perasaan, kita membebaskan diri dari seluruh pikiran yang terkait dengannya. Jadi yang penting itu ngebebasin perasaan teman-teman. Ya. Ketika kita tahu bagaimana cara berpasrah, seluruh perasaan apapun bisa dilepaskan kapan saja, di mana saja dalam sekejap, dan itu bisa dilakukan dengan mudah dan berkelanjutan. Jadi yang lama dipegang, tinggal dilepasin, sebenarnya lepas. Tinggalnya, gampangannya. Tapi yang ngebuat kita nggak mau lepas, sebenarnya. Kamunya aja yang nggak mau ngelepasin perasaan itu. Kenapa? Karena kamu ngerasa bahwa, ya aku gini karena mau ngasih pelajaran buat dia. Kalau kamu nggak dapat pelajaran, nanti kamu nggak berubah. Nah, satu. Jadi dendam tuh. Ya karena kamu gak layak dimaafkan. Kamu yang salah sama saya, kok saya yang memaafkan? Cara melepaskannya memaafkan, gak ada lagi. Sehingga ketika memaafkan, sadarilah bahwa bukan kamu yang layak untuk aku maafkan, tapi aku yang layak untuk bahagia gitu. Nah sekarang gimana skill memaafkan kita? Tuh, susah. Apa yang ngebuat susah? Karena gak pernah latihan. Kenapa gak pernah dilatih? Karena gak tahu kesadarannya, gak tahu ilmunya. Dan di situ nanti kita penting untuk terus belajar gitu. Gitu ya. Kenapa cinta mendominasi pikiran? Karena dengan cintalah kita akan melekat. Maka kita akan selalu disakiti hati oleh orang yang kita cintai, bukan oleh orang yang kita benci. Bukan. Orang yang kita cintai jauh lebih menyakitkan daripada orang yang kita benci. Hukumnya begitu. Mau nggak mau. Maka setiap kita punya rasa cinta, rasa sayang, ada lekat kemelekatan di situ, attachment. Makanya antara mencintai dan melekat itu dua hal yang tipis banget. Setipis banget. Gitu ya. Nah, jadi apa itu kondisi pasrah? Kondisi pasrah bermakna menjadi bebas dari perasaan-perasaan negatif di area tertentu, sehingga kreativitas dan spontanitas mampu bermanifestasi tanpa perlawanan atau campur tangan konflik batin. Artinya, ketika saya pasrah, saya lepasin perasaan negatif. Selesai. Siapa yang bisa melepaskan? Aku. Dan ini nggak bisa diwakilkan. Teman-teman mau ikut seminar, mau ikut pembelajaran, mau ikut apapun, tapi nggak pernah melatih untuk lepas, nggak bisa.
Karena ini sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Ya, ini adalah perjalanan yang nggak bisa dijokiin. Anyway, teman-teman, kita nggak bisa libur dalam hidup. Nggak bisa absen dalam hidup. Ya, cinta yang baik yang gimana? Cinta yang baik adalah cinta yang membebaskan. Ya, nanti kita bahas tentang essential of love ya. Nanti kita bahas ke situ. Oke ya, teman-teman ya. Dapat ya, mudah-mudahan ada sesuatu nih dari opening. Kita pemanasan dulu, belum lah ya. Ini baru pemanasan nih. Baru warming up dulu. Ya, warming up. Nah, jadi sekarang yang punya stigma susah, nggak bisa. Siapa yang bilang susah? Aku. Siapa yang bilang nggak bisa? Aku. Jadi siapa yang membuat aku untuk lepas dari beban yang terus membebani siapa? Aku gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Nanti kita kaitkan ke teologis, nanti kita kaitkan ke spiritual, nanti kita kaitkan ke tempat-tempat lain lah. Tapi teman-teman, please isi dulu knowledge-nya. Karena berspiritual tanpa knowledge itu nanti cuma bisa ikut-ikutan aja sih gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita kasih nutrisi knowledge gitu, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan berubah. Karena yang akan merubah kita adalah pengertian. Oke teman-teman, sip ya, clear ya. Oke. Perasaan dan mekanisme mental udah kita bahas kemarin. Jadi ada ditekan, mau diekspresikan atau lari dari perasaan. Sebisa mungkin jangan lari dari perasaan. Tanya, aku tuh kenapa? Ya, nanti di akhir sesi kita sama-sama belajar melepaskan beban perasaan, ya, nanti di akhir ya. Ini praktek yang simpel, tapi kalau teman-teman lakukan berulang-ulang, pengalaman pribadi saya itu sangat efektif, efisien. Secara subjektif saya bisa katakan ini salah satu cara untuk bagaimana kita melepaskan emosi. Ya, nanti di ending kita kita praktek lah gitu ya, kita coba. Makanya yang belum nyiapin catatan nama bolpen, siapin, karena nanti kita butuh itu. Ya, oke. Sip ya, teman-teman ya. Kita mulai, udah siap? Ntar ini pada bobo jangan-jangan. Cek dulu ah. Ready ya? Oke. Ini baru pemanasan, belum apa-apa belum. Ini baru warming up. Nah, sebelum kita mulai, kita santai dulu, relax sebentar, supaya lebih calming, lebih santai, lebih relax gitu ya. Jadi sebelum mulai, yuk kita dengerin dulu lagu ini. Berikutnya adalah perasaan dan stres. Oke, mantap. Ada feel good-nya teman-teman, ada rasa enak, lebih plong, lebih enak. Karena kita tuh kalau kumpul di vibrasi dan frekuensi yang pas tuh enak loh. Feel good, ada sesuatu yang lebih gimana gitu. Berasa ya? Semoga berasa, anyway. Mantap, oke. Feel good, yes. Ya, itu yang kita butuhkan. Nice, thank you. Oke. Sip ya, feel good-nya udah oke. Sekarang pindah lagi ke sini. Kan tadi udah diturunin, sekarang naik lagi ke sini. Siap lagi untuk untuk kita menyelap, ya. Sip. Apapun yang sedang teman-teman rasain sekarang, problemnya apa? Let's dive in. Ya, tenang aja. Ya. Oke. Dan mungkin karena perasaan itu, karena masalah itu teman-teman jadi mau belajar. Ya, kalau nggak ada itu mungkin kita nggak mau belajar. Jadi kita tahu bahwa setiap hal yang kita anggap buruk dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang menumbuhkan, by the way. Ya, sip. Lanjut ya. Let's start. Kita mulai ke chapter yang namanya perasaan dan stres. Oke. Anyway, suara sama musik, oke teman-teman? Kita cek dulu suara sama musik apakah balance, suaranya enak, musiknya oke, kekencangan enggak? Oke, aman ya. Sip, mantap. Thank you. Lanjut ya. Ada banyak perhatian dan publikasi tentang masalah stres tanpa pemahaman yang tepat mengenai sifat dasarnya. Nih ya, teman-teman ya. Ketika kita mulai melakukan self-diagnose, melakukan diagnosa. Oh iya, saya lupa. Tadi lagunya judulnya Usik by Feby. Cari aja Usik gitu. U-S-I-K, Usik. Ya, saya ulang ya. Ada banyak perhatian dan publikasi tentang masalah stres tanpa pemahaman yang tepat mengenai sifat dasarnya. Oke? Dikatakan bahwa kita lebih rentan terhadap stres daripada sebelumnya. Apa penyebab utama stres? Tentu saja, penyebabnya bukan faktor-faktor eksternal. Oke? Faktor-faktor eksternal hanyalah contoh dari mekanisme proyeksi. Nah, teman-teman mulai ngerti ini ya. Sesuatu yang di luar, itu adalah proyeksi yang di dalam. Jadi mulai sadari bahwa bukan kenapa kamu gitu disebabkan oleh kenapa dengan aku gitu. Ulang ya.
Ulang. Faktor-faktor eksternal hanyalah contoh dari mekanisme proyeksi. Oke? Jadi kalau kita bicara dalam konteks mekanisme proyeksi, semua yang terjadi itu datang dari proyeksi. Semua yang kita nilai, semua yang kita hadapi datang dari proyeksi. Dapat ya? Simpel, contoh. Kalau teman-teman lagi kesal, semua yang kita lihat ngeselin aja. Tapi kalau teman-teman lagi happy, semua yang dilihat beautiful, indah, top. Ya. Jadi kalau ada istilah seeing is believing, melihat adalah percaya, bukan itu. Tapi kepercayaanmu yang akan terjadi di mana proyeksi di dalam yang akan terjadi gitu. Jadi kalau sekarang ada sesuatu yang nyebelin, santai dulu. Itu proyeksiku. Aku jangan terlalu cepat untuk bereaksi. Tar dulu. Nah, gitu. Gitu ya. Mau tanya Kak, agar jadi orang yang sabar dan ikhlas bagaimana? Nih, ini kita lagi bahas cara menjadi sabar, ikhlas, menerima semuanya. Ini pembahasan lagi di situ. Sampai sini oke, teman-teman? Nangkep maksud saya nggak? Tentang proyeksi. Nangkep ya? Paham ya? Oke. Sip. Mantap. Ulang ya, sekali lagi ya. Faktor-faktor eksternal hanyalah contoh dari mekanisme proyeksi. Mereka atau itu yang dipikir sebagai penyebabnya. Sementara pada kenyataannya, apa yang kita rasakan sekedar pelepasan tekanan batin dari emosi-emosi yang tertahan. Perasaan-perasaan yang tertahan inilah yang membuat kita rentan terhadap stres eksternal. Nah, contoh ya. Misal, teman-teman kalau percaya kalau ada orang yang pakai baju kuning, dia bikin aku jadi tidak beruntung. Itu kepercayaan. Terus karena kepercayaannya gitu, ada orang yang pakai baju kuning, astaga, ketemu baju kuning, aku pasti nggak beruntung. Nah, mulai itu. Itu belief kita. Yang nanti begitu terjadinya tidak beruntung, gara-gara si kuning tadi sih, gitu. Gitu loh. Jadi hati-hati sama kepercayaan. Ya, hati-hati sama belief. Karena belief itu belum tentu realitas gitu. Makanya penting untuk selalu mengupdate si belief. Ya. Nah, terus dibilang. Contoh gampang lagi. Teman-teman pernah marah sama orang lain ya gara-gara dia anggapannya? Enggak kok. Marahnya udah ada di sini. Sesuatu yang di sini tuh yang saya bilang tadi, semua kita terluka. Dah, mau nggak mau. Semua kita punya luka. Ini saya ulang-ulang ya supaya agak dramatis. Semua siapapun kita punya luka. Tolong ingat ini baik-baik. Gitu ya. Itu ingat tuh. Jadi maksud saya jangan ngerasa bahwa aku orang yang paling menderita di dunia ini. Enggak. Pada dasarnya semua menderita. Pada dasarnya. Cuman kalau ada orang ngomong, kamu kok gak kelihatan menderita? Iya, aku menderita sih. Tapi aku gak pernah bikin status soalnya. Aku gak pernah cerita-cerita aja. Gak pernah mengumbar deritaku gitu. Nah sekarang yang menarik, deritanya diumbar, gak diberesin gitu. Akhirnya nyari perhatian dari luar. Bikin status aja. Berharap ada orang yang baca terus jadi kasihan sama kita. Akhirnya kita jadi pengemis. Pengemis kasihan orang. Terus datang pengemis minta-minta. Oh dasar kamu pengemis. Nah yang pengemis siapa nih? Dia yang minta-minta atau aku yang bikin status? Ayo gimana? Berarti pengemis nunjuk pengemis gitu. Bener nggak teman-teman? Nah artinya begitu kita mulai menyadari ini, ketika kita bicara dalam konteks bahwa oh iya ya, basically di dalam sisi ini saya sering bilang namanya unfinished business, sesuatu yang belum diberesin, sesuatu yang belum selesai gitu. Jadi ingat ya, nggak ada kata-kata aku sakit hati gara-gara kamu. No, sakit hatinya udah ada, tapi dia hanya mencet tombol gitu. Sampai sini oke? Paham? Teman-teman sambil didengar, sambil dirasain, ini gue banget deh gitu, relate deh gitu ya. Jadi sambil melakukan yang namanya penelaahan ke dalam gitu. Awasnya jangan gini nih, begitu ngomong jadi ingat, bener dia banget ya, ih dia banget gitu tuh orangnya. Apa jangan gitu loh ya. Teman-teman kalau punya kebiasaan dia nggak akan berubah aja. Ya saya sering cerita nih ya di pengajian nih biasanya. Jangan jadi orang pelit. Iya, saya jadi ingat tetangga saya pelit gitu. Bukan dia yang ingat gitu. Gitu ya. Anyway, ya. Jangan jadi orang yang gibah. Bener teman saya tuh ya, tukang gibah. Yang diingat temannya coba. Jadi aja nanti kalau pas nanya di forum, mau nanya teman saya, nah padahal yang nanya dia gitu ya. Ya teman-teman ya. Ingat,
ini masukin ke dalam karena poinnya bukan untuk orang lain. Coba dirasa-rasa, iya ya, gue banget nih gitu. Jadi maksud saya selesai ini ngerti bahwa ada sesuatu yang nggak beres di dalam. Nah, tapi ini bukan buruk, enggak. Karena daripada pura-pura I'm fine, I'm okay, ditutupin tuh. Represif namanya. Lama-lama meledak. Ya, it's okay to not be okay. Nggak okay itu juga okay. Ya. Nah, ribet ya emang sih, bahasa tuh jadi ribet. Tapi mudah-mudahan paham ya. Anyway. Lanjut ya. Pulang ya. Ntar tanya dulu sampai sini. Ini paham apa puyeng? Paham, mantap. Thank you. Yang paham satu, yang puyeng